Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian online. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk terus menuntut ilmu syar'i ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Khudh Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Pembahasan yang kita ambil dari kitab Khudh Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kami tegaskan di sini tentang pentingnya mempelajari aqidah atau mempelajari tauhid. Karena tauhid atau akidah ini merupakan sebuah pondasi. Bagaimana seseorang akan membangun sebuah ibadah yang benar kalau tidak dibangun di atas pondasi yang benar. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba' menegaskan, di muqaddimah beliau mengatakan, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasannya ibadah tidak disebut ibadah kecuali harus dibangun dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali dia harus bersuci, berwudu kalau dia mau sholat. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Jika kesyirikan itu masuk, mencampuri, mengkotori ibadah seseorang, maka ibadah tersebut akan rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas apabila mencampuri kesucian seseorang, taharah seseorang, maka dia akan batal. Ini pentingnya seseorang mempelajari tauhid dan mempelajari akidah secara umum. Karena pernah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, di antara pentingnya mempelajari ilmu akidah, bahwa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya amalan-amalan zahir yang nanti Allah mintai pertanggungjawaban. Bahkan lebih daripada itu, amalan-amalan hati, amalan yang berupa keyakinan, akidah yang lurus juga tidak kalah pentingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanggungjawabkan nanti. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya kalau dia membawa keyakinan-keyakinan yang rusak, akidah-akidah yang batil, dia tidak akan selamat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang mana pada hari tersebut tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak yang kita banggakan, kecuali orang yang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membawa hati yang selamat, hati yang penuh dengan tauhid, hati yang penuh dengan keikhlasan, yang jauh dari kesyirikan. Itu hati yang selamat. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti dan membawa keyakinan yang batil, membawa akidah-akidah yang batil, maka tidak akan selamat. Maka pentingnya seseorang hendaknya ketika dia membangun ibadahnya harus dilandasi dengan tauhid. Ya, dilandasi dengan tauhid. Karena bagaimanapun juga banyaknya dia beramal soleh, entah itu puasa, sholat, haji, umroh dan sebagainya, namun kalau terkotori dengan syirik, dengan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, maka sungguh semuanya adalah batal semuanya, dan bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amilin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan apa yang mereka amalkan, dan kami jadikan dari seluruh amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Waliyadzubillah. Kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita punya perhatian besar terhadap masalah-masalah seperti ini, urusan tauhid dan akidah, mempelajari akidah yang lurus. Baik, langsung saja kita sekarang memasuki soal yang ke-7. Ya, soal yang ke-7. Di sini penulis mengatakan, yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Beliau mengatakan, ma huwa tauhidur rabbi. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhidur rabb, tauhid rububiyah. Ya. Di sini penulis menjawab, tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah atau tauhidur rabb yaitu seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasannya perbuatan Allah itu diantaranya seperti menciptakan, mengatur alam semesta dan yang selainnya, memberi rezeki, ya, menguasai alam semesta, menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan. Dari perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah yang luar biasa ini kita berikan hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian penulis berdalil dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah Rabb yang mengatur, yang memelihara, yang menciptakan langit dan bumi. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita jelaskan sedikit. Di sini kenapa penulis menyinggung tentang masalah tauhid rububiyah? Karena sebagian ulama, memang ini yang sekarang lagi ramai, bahwasannya sebagian ulama
Dan yang kita ketahui bahkan, tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ya. Nah, beliau di sini menjelaskan, mengawali pembahasannya dengan tauhid rububiyah. Sejatinya, kalau kita telusuri dalam hadis maupun Al-Quran, pembagian tauhid menjadi 3 ini tidak ada. Bahkan dari sabda Rasul SAW mengatakan tauhid menjadi 3 itu tidak ada. Namun kenapa ulama membagi tauhid ini menjadi 3? Karena para ulama, ya, mereka tatabbu wal istiqra, memberikan penelitian, ya. Jadi mereka lakukan penelitian dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mereka telaah. Ternyata didapati bahwasannya tauhid ada 3 macam. Di antara surat Al-Isra, Rabbus samawati wal ard, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasannya tauhid terbagi menjadi 3. Rabbus samawati wal ard, Rabbnya yang memelihara, yang mengatur, yang menciptakan as-samawati wal ard. Tauhid rububiyah, Rabbus samawat, rububiyah. Fa'buduhu, maka sembahlah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu perintah kepada makhluknya untuk menyembahnya adalah tauhid uluhiyah. Jadi ibadah diberikan hanya kepada Allah semata, tauhid uluhiyah. Tayyib, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada sesuatu yang menandingi, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah tauhid asma wa sifat. Tayyib. Dari ayat ini para ulama tatabbu wal istiqra, ya, mencari sebuah penelitian. Setelah mereka mentelaah dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata didapati bahwasanya dalam Al-Quran dan Sunnah ini ada 3 unsur tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik. Kemudian tauhid ini, sebagian ulama yang lain juga ada yang membagi menjadi 2 macam. Seperti Ibnu Mandah yang hidup di abad 200-an. Ya, abad ketiga. Ya, abad ketiga, sekitar 200 Hijriahan. Beliau mengatakan bahwasanya tauhid ada 2. Tauhidul ma'rifah wal isbat, dan yang kedua tauhidul tolab wal qasad. Beliau mengatakan bahwasannya tauhid ada 2 macam. Yang pertama tauhidul ma'rifah, tauhid mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memperkenalkan dirinya dengan perbuatan-perbuatannya, yaitu menciptakan, mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menguasai alam semesta, yang disebut dengan tauhid rububiyah dalam makna yang lain. Kemudian tauhidul isbat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Tidak min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wala tafwidin wala tamsilin, tidak menyerupakan dengan makhluk yang lain, tidak mentaktilnya, membuangnya, tidak menyerupakan, mentaktilnya atau mentakwilnya. Demikian. Jadi ternyata pembagian tauhid ini
sudah ada ya di zaman Ibnu Mandah yang hidup di abad ketiga ya 200 Hijriahan. Kemudian Syekhul Islam juga demikian, Ibnul Qayyim yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Beliau juga membagi bahwasanya tauhid ada dua, tauhidul ma'rifah wal isbat wa tauhidul at-talab wal qasad. Adapun tauhid talab itu berupa sebuah tuntutan. Tuntutan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Seperti tadi, ya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu. Bahwasannya di situ Allah perintahkan fa'budu, tuntutan, perintah. Sembahlah Dia Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tolak, yaitu sebuah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha, dan mereka tidaklah diperintah melainkan untuk menyembah Allah. Ya, Allah tabaraka wa taala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah saja dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadahnya kepadanya. Ini namanya tuntutan, perintah-perintah Allah yang bersifat tuntutan. Makanya ada ulama yang membagi bahwasanya namanya tauhid tolab, tuntutan ibadah diberikan kepada Allah. Ya, tuntutan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah hanya diberikan kepadanya. Ya, jadi ala kulli hal, ya, pembagian ini hanya untuk sekedar takribul faham, untuk memudahkan pemahaman seseorang agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kita berikan bahwasannya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, dialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang hendaknya ketika beribadah, ya, memberikan segala bentuk ibadahnya, menyembelih, berpuasa, sholat, sujud, bernadar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, bukan untuk yang lainnya. Ya, jadi sangat keliru apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya pembagian ini seperti orang-orang Trinitas, orang Nasrani. Jelas berbeda. Kalau dalam tauhid Nasrani ada 3 objek. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Mama. Ada 3 objek. Adapun tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini hanya 1 objek, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah milik Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat juga untuk Allah tabaraka wa taala. Demikian wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, bahkan sebagian ulama yang lain juga menjelaskan bahwasannya pembagian tauhid ini terjadi karena sebab kaum musyrikin itu sendiri. Dalam sebuah hadis bahwasannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia dalam satu agama. Ya, di atas agama yang satu. Bersatu di atas satu agama, yaitu agama Islam, di atas tauhid. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kelantas Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, para nabi untuk memberikan kabar gembira kepada mereka
dan memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, kana baina Nuhin wa Adam asyratu qurunin, bahwasannya bahwasannya antara Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam ada asyratu qurun, 10 abad. Ya. Jadi antara Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam ada 10 abad. Ya, jauhnya 10 abad. Kulluhum ala syariatin minal haq, di mana mereka di atas syariat yang satu, di atas kebenaran, di atas tauhid. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, mereka hanya di atas agama satu, agama tauhid, di atas Islam dan di atas tauhid. Kemudian fakhtalafu faba'asallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirin. Kemudian di zaman Nuh alaihi salam terjadi kesyirikan. Nah, kemudian mereka berselisih di zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah mengutus para nabi di situ sebagai memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, perlu diketahui bahwasannya awal muncul sebuah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladina min qablikum al ghulu." Hati-hati oleh kalian sifat ghulu, berlebih-lebihan. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka ghulu. Mereka ghulu kepada orang-orang yang saleh. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Nuh sendiri, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka orang-orang yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wad, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Mereka adalah nama orang-orang yang soleh, yang mereka agungkan di waktu itu. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di sana banyak orang-orang yang soleh, yang mereka kenal dengan Wadda, Suwa, Yaghus, wa Nasra. Kemudian ketika mereka ini meninggal, orang-orang soleh, syaitan memberikan bisikan kepada mereka agar memberikan, ya, membentuk patung, menggambar bentuk-bentuk orang yang soleh ini. Mereka gambar, mereka letakkan di tempat-tempat yang biasa mereka lewati untuk mengenang orang-orang soleh. Ini awalnya. Kemudian syaitan terus membisikkan kepada mereka, kalau hanya seperti itu kalian tidak menghargai, tidak menghormati orang yang soleh. Sehingga mereka dibisikkan agar membuat berhala, patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Akhirnya mereka letakkan di tempat-tempat yang mereka biasa mudah mereka lihat, di pasar-pasar, di depan rumah mereka, di kamar mereka, sehingga mereka sering melihat mereka dan timbul rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, dan mereka mengenang terus. Akhirnya setelah zaman, ya, orang yang hidup di zaman Nuh itu selesai, ganti generasi berikutnya mereka binasa, dan ganti generasi berikutnya. Akhirnya mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala tersebut dari orang-orang yang soleh adalah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Begitu awalnya. Waalaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, wa rahimakumullah. Jadi hulu kepada orang yang soleh, sehingga mereka akhirnya setan terus membisikkan agar mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran, sehingga mereka keluar dari siratul mustaqim. Baik. Ya. Jadi tauhid sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Tauhid hanya diberikan kepada Allah saja. Namun adanya pembagian itulah sebenarnya mereka sendiri yang membagi. Ketika mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memerajai segala
yang ada di alam ini, namun nyatanya mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Mereka meminta kepada yang mereka anggap ya jadi para orang-orang soleh atau para wali yang mereka anggap mereka bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Mereka minta kepada Imam Al-Badawi, ya. Kemudian mereka minta kepada penghuni langit, penghuni laut, dewi atau dewa siapalah yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat. Sebabnya ini para ulama membagi karena mereka untuk memahamkan mereka bahwasannya ketika seseorang menetapkan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, mengharuskan pula ibadah, segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu kita berikan kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, saya ulangi lagi bahwasannya pembagian inilah ya, karena perbuatan mereka itulah yang mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, sehingga ulama mereka tatabbu memberikan sebuah penelitian bahwasanya dengan hal tersebut belum dikatakan bertauhid. Apabila seseorang meyakini Allah sebagai yang menciptakan, namun ketika dia ya meminta pertolongan kepada selain Allah, maka belum dikatakan bertauhid. Dikatakan tauhid ketika dia memberikan rububiyah hanya kepada Allah, uluhiyahnya, perbuatan ibadah dia hanya kepada Allah, dan asma wa sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pembagian ini hanya untuk memudahkan saja. Ya, tidak ada unsur kemudian seperti akidahnya orang-orang Trinitas, tidak, atau orang-orang Nasrani, tidak demikian. Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi sini beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah. Sekolah ini lagi, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Ya, bahwasanya meyakini Allah yang menciptakan, hanya Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta, yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang meyakini turunnya hujan disebabkan karena dewi ini, dewa ini, sungguh sangat keliru. Berarti dia belum mentauhidkan Allah. Dia telah melakukan kesyirikan. Ya, apabila ada orang meyakini bahwasannya terjadinya musibah, bencana alam dan seterusnya dikarenakan benda-benda tertentu atau karena alami, ya, ini adalah perbuatan alam, ini juga belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua berdasarkan kehendak Allah dan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian beliau disebut dengan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, pujian yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlakul hamd hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ya, makanya di sini Allah menggunakan kalimat alhamdulillah. Segala bentuk pujian dialah hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Karena segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang berhak untuk kita puji. Ya, dialah berhak untuk kita puji. Dialah zat yang maha sempurna, sedangkan makhluk ini semuanya lemah dan fana. Maka pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Lillah, hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan nama Allah ini hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Hatta Fir'aun saja tidak pernah menamakan dirinya Allah, tidak pernah. Dia hanya mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi, yang tinggi.
Dia mengatakan Rob. Dia nggak berani mengatakan Allah. Kan menunjukkan bahwasanya Allah, satu-satunya Allah adalah dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Rabbnya semesta alam. Ya. Artinya dialah Allah yang memelihara semesta alam ini. Ya, segala sesuatu yang ada di alam ini, yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, itu Allah sudah atur semuanya. Ya, Rabbul Alamin, alam semesta, baik hewan yang ada di lautan, baik makhluk yang ada di langit, yang ada di daratan, semua adalah hambanya Allah. Allah yang mengaturnya. Allah Rabbul Alamin. Ya, begitu ya. Baik. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita jelaskan sedikit di sini tentang kaidah. Ya. Kaidah memahami tauhid rububiyah. Sedikit ya, kaidah memahami tauhid rububiyah. Sebagian ulama menjelaskan, untuk memahami tauhid, kaidah yang pertama, kita harus mengetahui bahwasannya dalam menetapkan sebuah tauhid, ya, kita harus meyakini al-jam'u bainal isbati wan nafyi. Kita harus mengumpulkan antara menetapkan dan menafikan. Maksudnya bagaimana? Jadi seseorang ketika menetapkan Allah yang menciptakan, maka kita juga harus menetapkan bahwasannya, menafikan bahwasannya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha. Di sini ada penafian. Yang menafikan segala bentuk sesembahan. Kainan mangkana, bagaimanapun wujudnya. Entah itu pohon, entah itu jin, entah itu penghuni lautan, dewa atau dewi atau yang lainnya. Segala bentuk sesembahan yang dianggap manusia itu adalah Tuhan, maka semua dinafikan. Tidak ada sesembahan sedikit pun. Ya, menafikan secara mutlak. Kemudian kita tetapkan isbat, ya, bahwasannya Allah lah zat satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Itulah kaidah memahami tauhid. Ya, tidak cukup kita katakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Ini tidak cukup. Ini namanya ta'tilu makhdin. Para ulama mengatakan hanya penafian semata. Penafian yang murni saja. Tidak membawa faedah. Kalau seperti ini, harus kita tetapkan. Setelah kita nafikan bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, wajib kita menetapkan, menghadirkan zat yang maha disembah. Ya, zat yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah memahami tauhid rububiyah. Ya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwasanya di sana ada sesembahan selain Allah. Nah, mereka mengatakan sesembahan, tapi mereka tidak berhak. Ya, segala sesembahan tadi tidak berhak untuk disembah. Walaupun mereka mengatasnamakan sesembahan, atau mereka anggap sebuah sesembahan itu semua bukan sesembahan dan tidak berhak untuk disembah. Yang berhak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menetapkan la khaliqa illallah, harus kita tetapkan demikian. Adanya penetapan dan adanya penafian harus terkumpul dalam satu konteks kalimat. Itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan.
Maka wajib kita menafikan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau hanya menetapkan saja Allah yang menciptakan, la yamna'ul musyarakah, tidak menghalangi. Di sana ada orang yang menganggap sesembahan yang lain yang kata mereka mampu menciptakan, tidak menghalangi demikian. Oleh sebab itu para ulama memberikan sebuah kaidah, harus ada isbat wan nafyi, terkumpul dalam satu kalimat, menetapkan plus penafian. Itulah hakikat sebuah tauhid. Ini kaidahnya. Ya, la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la mudbiro illallah. Demikian. Ya, kita menetapkan sekaligus kita nafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kami sampaikan juga bahwasannya asyirku fir rububiyah muqaddimatus syirki fil uluhiyah. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Kesyirikan dalam rububiyah. Ingat, kesyirikan dalam rububiyah. Ini muqaddimahnya, pendahuluannya, menjadi sebab seseorang melakukan syirik uluhiyah. Ingat ya, syirik dalam rububiyah adalah sebab terbesar seseorang melakukan syirik dalam uluhiyah. Kita kasih contoh. Kenapa banyak sebagian orang yang mereka datang ke kuburan wali, mereka doa di situ, ya, bertawasul di situ, meminta keberkahan di situ, ke kuburan Badawi yang terkenal di Mesir, dan kuburan wali-wali yang lain yang mereka anggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, karena mereka berawal dari sebuah keyakinan rububiyah, bahwasanya mereka para aulia, para wali, orang-orang yang soleh bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Dari situlah muncul mereka berziarah ke sana dan mereka meminta kepada para wali-wali tersebut, karena berawal dari kesyirikan dari rububiyahnya merembet ke syirik uluhiyah. Maka sangat penting di sini poin seperti ini kita harus pahami bersama, ya, bahwasannya terjadinya tauhid, terjadinya kesyirikan dalam uluhiyah penyebabnya berawal dari kesyirikan rububiyah. Kalau sudah terkena, ya, tidak paham tentang tauhid rububiyah, maka bisa jadi dia syirik dalam melakukan kesyirikan dalam uluhiyahnya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara sangat penting, ya. Karena tauhid ini Allah mengatakan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh batal. Allah akan hapus semua apa yang mereka kerjakan dari amal-amal soleh. Salatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, seluruh amal soleh akan hangus sia-sia kalau mereka melakukan kesyirikan. Dalam hadis qudsi Allah juga mengatakan, ana agna anis syuraka man asyraka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya tidak butuh terhadap tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, saya enggak butuh. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kemudian dia mengkotori, menjadikan tandingan dari selainku, ya, memasukkan sekutu ke sekutu dari selainku dalam niatnya atau dalam ibadahnya, beribadah kepada selain Allah juga, asyaraka fi ma'i ghairis, dari selainku, maka taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan, saya biarkan dia, saya nggak butuh dengan amalannya dan tandingannya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berat, ya, berat ancamannya. Tayyib, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan mohon dikoreksi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi